wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu sifat dan akhlak tercela. Di mana di sini saya akan menjelaskan itu adanya pelaku tamak, ketiga keras hati, keempat hasad, kelima dendam. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tamak. Tamak berasal menurut bahasa itu tamaun yang artinya rakus dan loba. Secara istilah adalah sikap yang ingin mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan secara berlebihan dan mengalahkan segala cara untuk mendapatkannya. Adanya orang tamak itu selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas terhadap harta yang dimilikinya. Adanya selanjutnya itu ciri-ciri ciri-ciri orang tamak. Yang pertama yaitu selalu merasa kurang terhadap harta yang dimilikinya. Dan kedua itu terlalu mencintai harta yang dimiliki. Dan ketiga menginginkan kemewahan dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Keempat itu enggan mengeluarkan harta yang dimiliki. Dapat kita ketahui itu dampak negatif dari tamak ini adalah itu pertama dosa besar dosa besar yang dibenci oleh Allah karena terlalu mengagumi dunia tanpa adanya tujuan untuk Allah. Kedua itu hidup kurang merasa tenang karena tidak pernah merasa bersyukur dan merasa kurang terhadap harta yang dimiliki. Ketiga itu pencinta dunia akan mendapatkan azab yang lebih pedih karena memikirkan harta atau dunia tanpa memikirkan akhirat. Dapat kita ketahui cara menghindari pelaku tamak ini yaitu pertama itu bersyukur dan menghargai harta yang kita miliki. Kedua, harus mengerti bahwa menumpuk harta bersifat duniawi tanpa mendekatkan diri kepada Allah adalah dosa. Ketiga itu meningkatkan iman dan takwa, rajin beribadah dan bersedekah, sehingga dengan itu kita dapat menghindari sifat pelaku tamak. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kedua itu keras hati. Yaitu yang pertama pengertian keras hati yaitu pertama dalam bahasa Arab yaitu kasawa al-qalbu, ialah kondisi hati yang mengeras atau membeku atau membatu akibat banyak dosa maksiat kepada Allah. Hati yang keras menjadi tempat bersemayam berbagai kebencian, sedangkan kebencian melahirkan penolakan kebenaran dan kemarahan yang tak terkendali. Adanya kondisi ini juga menyebabkan hati tidak bisa lagi membedakan antara benar dan salah, dan menjauhi kebenaran dan mendekati kebatilan, dan menyukai keburukan dan mencintai kejahatan. Adanya dapat kita ketahui itu ciri-ciri keras hati ini itu pertama bermalas beribadah beramal soleh. Kedua, malas membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ketiga, cenderung kepada kemaksiatan dan perbuatan. Selanjutnya itu tidak mau mendengar atau saran pendapat orang atau nasihat orang lain. Selanjutnya itu sulit menerima kebenaran agama dan hal-hal yang positif. Adanya dapat kita ketahui penyebab keras hati ini itu orang yang selalu melakukan kemusyrikan. Kedua, melanggar syariat yang ditetapkan oleh Allah. Ketiga, jarang berzikir dan banyak berbicara dan tidak bermanfaat dan membuat banyaknya dosa. Dapat kita ketahui cara menimbulkan hati yang mulai keras itu yaitu pertama mengenali Allah dengan asmaul husnanya dan sifat-sifatnya. Kedua, membaca Al-Quran dan merenungkan isi maknanya. Ketiga, berbanyak berzikir kepada Allah. Keempat itu memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Selanjutnya itu mengingat kematian.
Dengan itu, kita dapat melembutkan hati kita yang mulai keras. Poin selanjutnya itu saya akan menjelaskan itu hasad. Hasad, pengertian hasad secara bahasa Arab itu hasad yasudu yashidu, yang artinya itu dengki dan iri. Sedangkan secara istilah, hasad adalah keadaan hati seseorang yang tidak mensyukuri nikmat dan membenci kebahagiaan orang lain. Dapat kita ketahui itu ciri-ciri orang hasad itu, yang pertama iri hati. Itu orang yang memiliki hasad sering kesulitan memberikan pujian atau mengakui keberhasilan orang lain. Ketiga itu komentaran negatif. Orang yang memiliki hasad mungkin membuat komentar negatif dan atau tidak menyenangi kesuksesan keberhasilan orang lain. Selanjutnya itu berbicara buruk tentang orang lain. Orang hasad sering berbicara buruk tentang orang lain. Dapat kita ketahui penyebab timbulnya hasad itu, pertama permusuhan. Salah satu timbulnya hasad pertama adanya permusuhan, di mana seseorang atau salah satu pihak tidak menyukai pihak lain. Kedua, kekalahan. Dalam sebuah kompetisi, tidak semua orang dapat menerima kekalahan. Hal tersebut berdampak penyakit hati yang disebut hasad. Ketiga itu sombong. Sifat sombong ini ada dalam hati seseorang agar akan mendapatkan menimbul penyakit hati seperti iri, dengki. Dapat kita ketahui cara menghindari perilaku hasad, yaitu syukuri apa yang kamu miliki. Berusahalah untuk bersyukur semua hal yang telah kamu miliki, dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan keberuntungan masing-masing. Selanjutnya itu kesadaran diri. Cobalah untuk lebih memahami dirimu sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahanmu. Ketiga itu jauhilah lingkungan negatif. Sering ada dari lingkungan yang menyebabkan perasaan hasad atau negatif. Ketiga itu latihan empati. Itu mempelajari cara emosional dan komunikasi yang baik untuk menghadapi sikap hasad. Selanjutnya itu memperbanyak ibadah. Ibadah adalah cara yang paling tepat untuk menghindari hasad dan membantu meningkatkan ketenangan. Selanjutnya itu poin terakhir yaitu dendam. Pengertian dendam dalam bahasa Arab yaitu al-hiddu, yang itu artinya itu dendam itu berawal dari sifat pemarah. Sifat pemarah ini atau ghadab itu terus dipelihara dan tidak segera diobati, sehingga dan tidak memaafkan, maka akan menjadi dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Adanya secara istilah itu adanya adalah perasaan yang membalas karena sakit hati yang timbul disebab permusuhan, dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hati yang agar lawannya mendapatkan celaka dan berulah sehingga sampai ia merasa puas. Dapat kita ciri-cirinya itu ciri dendam itu yaitu pertama, tujuan hidupnya membinasakan orang yang menjadi lawannya. Kedua, perbuatan yang dilakukannya selalu bertujuan untuk mengalahkan lawannya. Ketiga, tidak merasa puas bila lawannya belum mendapatkan kekalahan. Keempat itu hobinya menyimpan rasa sakit dan berusaha membalas kemudian hari. Baik, di sini dapat ketahui dampak negatif dendam itu, pertama, dapat menimbulkan retak hubungan. Kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Ketiga, menimbulkan pertikaian dan akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan. Keempat itu semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Selanjutnya itu cara menghindari sifat dendam,
Yang pertama yaitu mengetahui bahayanya sifat dendam. Kedua, senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari sifat dan akhlak tercela. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.